Selamat pagi. Apa kabarnya? Kita boleh kasih salam kiri kanan, berikan senyum yang manis, bilang Tuhan Yesus baik. Ibadah kita berlangsung dalam naungan Tuhan, dan selamat pagi kita menjadi umat Tuhan, dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mau angkat lagu pujian Sinar Kemuliaan.
di tempat ini ya Bapak. Kami berdoa untuk mereka yang belum hadir, biar kiranya Tuhan tibakan di tempat ini ya Bapak dengan selamat. Ya, dengan sebentar kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami, berikan kami roh sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah ini hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk di mana Tuhan. Bagaimana hari ini? Sehat? Luar biasa. Luar biasa. Mungkin beberapa dari kita ada yang merasa lemah, letih, atau mungkin punya kekurangan dalam kondisinya. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah kuat kita. Amin. Kita nyanyikan Kaulah Kuatku. Sumber kemenanganku.
Dia.
penyelamat yang berkorban untuk diri kita semua. Amin. Tuhan Yesus menebus kita sebab kasih-Nya menyelamatkan. Amin. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus. Amin. Kasih Yesus. Bagiku ingat firman-Nya. Ingat firman-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus. Amin. Kasih Yesus. Bagiku. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab kasih-Nya Tuhan Yesus besar buat kita ya. Amin. Haleluya. Sehingga kita semuanya layak di hadapan Tuhan. Hari ini, besok, dan selamanya. Amin. Angkat pujian ini kembali. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkan. Yes, amin. Haleluya. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk kita semua. Amin. Haleluya. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus. Amin. Kasih Yesus. Bagiku ingat firman-Nya. Ingat firman-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus. Bagiku. Amin. Katakan kasih Yesus. Yeay. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih-Nya Tuhan. Yes, amin. Kasih Yesus. Bagiku. Ingat firman-Nya. Ingat firman-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Tuhan. Kasih Yesus. Bagiku. Kasih Yesus. Amin. Kasih Yesus. Bagiku. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Bagiku. Amin. Haleluya. Haleluya, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mari kita semua silakan duduk. Kita panjatkan lagu ini dengan penuh harap bahwa Tuhan kita selalu baik untuk kita. Kita nyanyikan lagu mengucap syukur.
Ini saatnya hamba-Mu akan berfirman. Biarlah firman-firman-Mu yang akan disampaikan dengan hamba-Mu mencurahkan berkat bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Begri. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Sekarang kita sudah memasuki bulan Juli. Ya. Sudah tanggal berapa ini? Tanggal 6 ya, cepat ya, sudah. Nggak lama lagi kita memperingati kemerdekaan ya, 17 Agustus ya. Yang keberapa? Yang berapa? 80 ya. Udah 80 tahun Indonesia merdeka. Haleluya. Iya, tadi pujian pengantar firman ada liriknya yang mengatakan Tuhan tak pernah meninggalkanku ya. Nggak pernah meninggalkan kita ya. Di Matius 1 ayat 23 dikatakan seorang putra telah lahir untuk kita ya, saudara. Namanya disebutkan Immanuel, yang artinya apa? Allah beserta kita ya. Di medsos mungkin Bapak Ibu juga ada ya, itu meninggalnya berpulangnya Pendeta Yusuf Roni ya. Beliau dulunya seperti Saulus ya. Dulunya dia seperti Saulus. Apa Saulus? Ya, dia nggak suka ya sama orang Kristen. Dia sama juga dengan Suproni. Dia juga nggak suka ya. Nah, dan dia malah menjadikan Alkitab menjadi alas kaki ya untuk berdiri, saudara. Misalnya saya korban ini, ya di kaki saya ini Alkitab. Waduh, dahsyat ya. Tapi ya akhirnya beliau ditangkap Tuhan, ya ditangkap Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Namun sebelumnya dia diadili, ya diadili, disidang, ya. Dan pada waktu dibawa, ya pakai pesawat, ya pesawat terbang, diborgol, ya. Diborgol itu bukan begini atau begini, bukan, tapi tangan satu diborgol, nah sebelahnya petugas. Ya, jadi petugas sama Isroni ya sama-sama. Jadi kalau salah satu melarikan diri nggak bisa ya, karena udah gencet. Gencet. Jadi satu ya. Ke toilet, ya toilet pesawat. Pernah nggak ke toilet pesawat Bapak Ibu? Pernah. Gede ya? Kecil. Kecil ya, toilet pesawat itu kecil ya. Jadi Yusuf Roni masuk ke dalam, ya petugas kakinya satu ke dalam toilet, satu dua, dia tangan begini. Nah, lalu di situ beliau mendapat hikmat. Inilah artinya Immanuel. Artinya kemana-mana selalu bersama. Ya, kemana selalu. Sebenarnya sih di pesawat nggak usah diborgol begitu ya. Mau dia mau lompat apa? Mau kabur kemana? Ya sebetulnya sih ya nggak usah ya, tapi ya aturan begitu ya, ini begitu ya. Itulah pengertian Immanuel. Artinya apa? Kemana-mana selalu bersama, berdua. Di borgol. Ya, haleluya. Ya puji Tuhan, itulah ya, saudara. Pengertian daripada Immanuel. Ya, haleluya. Di Matius berapa ya? Ayat 28 ayat 20 ya. Dikatakan, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya, Matius 28 ayat 20. Ya, firman katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kapan akhir zaman? Ya, kita sudah memasuki akhir zaman.
ya ibaratnya mah udah di ujung nih, udah di ujung, udah nggak ada zaman lagi, udah nggak ada, saudara ya. Zaman Allah Bapa sudah berlalu. Kapan zaman Allah Bapa? Zaman penciptaan, ya itu udah berlalu. Lalu zaman Allah Anak, zaman Allah menjadi manusia dalam diri Yesus sudah berlalu. Ya, sekarang kita masuki zaman Roh Kudus, ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Jadi udah nggak ada zaman lagi, saudara. Ya, kita ini generasi, ya generasi yang istimewa, Ya kita bisa mengalami yang namanya Petroma. Pernah ngalami lihat Petroma? Nah, mungkin ada anak-anak muda yang nggak tahu Petroma apa sih. Ya, pernah ngalamin gosok pakai yang dikipas-kipas? Ya, anak-anak muda sekarang nggak ngalamin. Pernah ngalamin pompa kodok begini? Gaduh. Pernah ngalamin narikin sumbu kompor? Ya, dulu saya tukang narikin sumbu kompor. Bapak saya nyuruh tuh, cabutin sumbunya. Ya, tapi anak-anak muda ini nggak ngalamin ya, sudah. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita juga akan mengalami juga, yaitu kenaikan ke surga. Ya, karena tanda-tanda zaman sudah nyata, ya, peperangan, ya Iran sama Israel. Waduh, ya kalau dua-duanya ini pada nggak mau ngalah, ya jadilah perang dunia ketiga. Waduh, sudah ya. Jadi ya bagaimana kita? Ya kita harus selalu ingat akan kasih Yesus. Haleluya. Ya, begitulah. Saya akan mengajak kita membaca di Yesaya. Ini udah sangat sering kita baca Yesaya 43 ayat 4. Ya, kitab Nabi Yesaya 43 ayat 4 udah sangat sering kita baca. Oleh karena engkau ini kita, ya kita berharga di mataku, di mata Tuhan, dan mulia. Dan aku ini, Tuhan, mengasihi engkau, mengasihi kita. Maka aku, Tuhan, memberikan manusia sebagai gantimu. Apa manusia? Yesus. Allah menjadi manusia. Haleluya. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Bangsa-bangsa ini siapa? Ya, firman Tuhan katakan, ya, siapa itu Bapakku? Ya, Yesus bilang, kan pada waktu Yesus hilang, ya, sama orang tuanya merayakan Paskah, karena banyaknya orang berdesak-desak, akhirnya Yesus terlepas dari gandengan tangan orang tuanya, terlepas. Ya, sehingga iya, ya Yesus maaf nggak tahu mencar kemana. Ya kayak bagaimana, kayak misalnya dulu waktu ulang tahun Jakarta, ya itu di Tamrin, sampai Monas, banyak panggung-panggung ya. Wow, orang berjubel, jadi bisa ya terlepas, ya jadi hilang. Ya. Lalu orang tuanya pulang sampai rumah, mana Yesus? Kemana ya anak kita? Kemana ya? Ya Mari sama Yusuf, wah kelabakan, cari. Ada di bait Allah. Sedang apa? Diskusi, ya, sedang diskusi. Ya, yang itu imam-imam udah berjenggot, dia udah tua-tua. Hanya Yesus yang umur 12 tahun. Yang lain bapak-bapak udah pada berjenggot. Tapi Yesus bisa ngikuti, ya, bisa ngikuti diskusi mereka itu. Tanya jawab. Sebab apa? Hikmat Allah ada pada Yesus. Sehingga mereka semua pada takjub, heran. Kok ini anak siapa ya? Kok pinter ya? Makannya apa ya? Ya saudara. Lalu
Ada yang ngasih tahu itu, anakmu ada di bait Allah, lagi diskusi. Ya, lalu dipanggil pulang. Ya, ayo nak, pulang nak, pulang. Aduh, papa mama kamu cariin kamu loh, kamu ngilang sih. Ini ya. Siapakah bapakku? Siapakah ibuku? Kata Yesus. Ya, bapakku, ibuku, saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Ya, saudara. Jadi bapak, ibu, ya kita, ya banyak saudara, ya, saudara seiman. Ya, saudara seiman, ya adalah saudara kita. Ya, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi kalau kita kemana saja, ya saudara seiman, ya kita bisa diterima, ya saudara seiman. Puji nama Tuhan. Ya dikatakan tadi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Ya, saudara sadar nggak bahwa kita ini berharga di mata Tuhan? Saudara sadar nggak bahwa kita ini mulia? Nah, harus bangga, harus berterima kasih kepada Tuhan. Oh, saya berharga ya. Bilang dong sama sebelah, kamu berharga nih, biar kamu tua, biar kamu ini juga berharga. Jelek-jelek juga kamu berharga. Biar tua-tua juga kamu berharga, amin. Ya. Kalau tukang loa, barang udah tua, gimana? Tukar abu gosok, tukar botol, ya dulu abu gosok. Sekarang udah nggak abu gosok ya. Abu gosok tuh, tukang abu gosok selalu gembira, selalu happy dia. Habis saya ini, ya tepok tangan terus. Gimana tuh? Tepok tangan terus nih. Habis ngelayanin, ya. Haleluya. Jangan kalah sama tukang abu gosok ya, bener? Ya, udah nggak ada ya tukang abu gosok ya. Ya, kalau kita punya botol kosong, tukar abu gosok. Haleluya. Beda dengan Tuhan. Ya, biarpun kita tua, ya, berharga di mata Tuhan, dan mulia kita ini, berharga di mata Tuhan. Oh, haleluya. Tapi ada yang nggak senang loh, ada yang iri, ya. Kita ini disayang Tuhan, digendong Tuhan. Ada yang iri. Siapa itu? Iblis nggak senang. Dia ngiri, ya. Dia mau kita sama selevel sama dia, selevel sama iblis. Ya, maka kita digoda, ya, dibujuk sampai sampai mustah, dibujuk, ya saudara, supaya nemenin iblis kalau nanti di neraka. Dia nggak mau di neraka sendirian. Dia mau ajak teman-teman yang banyak, ya, artis-artis, bintang film, ya, yang nggak percaya Tuhan, ya, ada di sana, saudara. Saudara mau ketemu nanti artis bintang film di neraka? Haleluya. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Amin. Ya, Bapak Ibu sudah punya rumah, jangan sampai rumah itu nanti ditempatin orang lain. Sayang ya, udah dikasih merek Bapak Ono Sukamto. Iya, ada di sini kita berdempet-dempet. Di surga satu rumah sendiri, amin. Si mami sendiri tuh enggak satu rumah, sini mi. Nggak boleh. Biar kata anak kecil ya, rumah sendiri, ya. Haleluya. Jadi sayang ya kalau sampai nanti rumah kita udah dikasih merek rumah Ibu Loreang In. Ya. Haleluya. Mau cepat jadi apa masih mau fondasi nih? Maunya masih fondasi rumah saya. Udah naik bata ya. Haleluya. Ya.
Puji nama Tuhan. Ya, oleh karena kita berharga. Ya, kan? Berharga di mata Tuhan dan mulia. Oh, haleluya. Logam mulia. Punya nggak logam mulia? Saya nggak pernah pakai logam mulia. Polos tangan saya. Haleluya. 1 gram berapa duit sekarang? Juta. Atau 2 juta lah ya? 2 juta. Kalau Bapak Ibu pakai kalung nyemplung ke sepiteng 20 gram nyemplung ke sepiteng. Beli lagi nggak? Beli lagi? Hah? Beli lagi ya? Itu biarin dulu ya. Siapa yang bilang beli lagi? Ada beli lagi? Nggak ada ya. Rela ngupain orang ya, 500.000 berarti ngupain orang. Nah, 500.000 ngupain ya. Udah kena tinja, mau pakai lagi? Pakai. Apa dibuang? Cuci ya, direndam rinso berhari-hari. Dipakai lagi ya. Karena apa? Berharga dan mulia. Ya, sama kita juga dulu udah ada di kubangan, ya, kubangan dosa. Ya, kita semua sudah berada di kubangan dosa. Ya, siapa yang bisa nolong? Ya? Kalau orang kecemplung di lumpur, makin dia bergerak, makin tenggelam. Makin bergerak, makin tenggelam. Ya. Mau minta tolong siapa? Tolong orang ini, tolong luar nggak berani, nggak nyampe tangannya. Ya. Harus ada tangan yang di atas, ada tangan yang di atas narik. Nah, baru bisa. Ya benar? Jadi kita semua dulu berada di kubangan dosa. Tapi oleh Tuhan, Dia angkat kita, ya, dari kegelapan dosa, dari lumpur dosa, dipindahkan ke terang yang ajaib, ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamulah, ya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, ya, untuk umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan dan lumpur dosa kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya, pada waktu pendeta Yusuf Roni diadili, ya, karena dia penasaran, karena ini orang tuanya Pak Yusuf Roni ini tokoh Islam, dan Pak Yusuf Roni juga dia adalah juri, ya, juri itu apa yang lomba baca Al-Quran, apa namanya? Ya, MTQ, ya, dia juri MTQ, ya, saudara. Tapi kok kenapa bisa percaya Yesus? Jadi hakim penasaran, orang tuanya tokoh, dia sendiri juri baca Al-Quran. Ya, lalu Yusuf Roni bilang, ya, saya nggak ada yang ngasut, saya nggak ada yang ngajakin jadi Kristen, nggak ada. Ya. Lalu kenapa saudara bisa jadi percaya sama Yesus? Ya, karena saya baca kitab. Ya, karena saya baca kitab. Ya, saudara, karena beliau ini maunya bakar gereja bersama isinya. Isinya apa? Orang-orangnya. Ya, kayak kita lagi ibadah, atau dibakar. Ya, gereja ini kebakar, kita semua juga mati kebakar. Maunya beliau begitu. Ya. Tapi dia datangnya bukan hari Minggu, ya, hari Senin. Hari Senin gereja banyak kan tutup. Ya, yang ada cuma apa? Kursi-kursi, ya. Kursi-kursinya itu GKI itu nggak kayak kita begini, yang menyatu tempat duduk sama meja jadi satu, nyambung. Wah,
pada nggak sanggup ngeluarin begitu, saudara. Berat itu, ya, berat. Bangkunya nggak usah dikeluarin dah. Itu Alkitabnya yang ada di itu depan tuh, ada Alkitab ya. Jadi jemaat datang nggak usah bawa Alkitab, udah disediain Alkitab. Enak ya sebenarnya. Di sini ngomong begitu. Ya, tetap bawa Alkitab sendiri ya, saudara. Alkitabnya aja makan Alkitabnya. Wah, tapi sisain satu sisain buat kenang-kenangan. Nah dari satu itu, saudara, dari yang satu itu dia penasaran, baca. Akhirnya dia terbuka matanya. Ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Di situ dia masuk, ya. Lalu dia makin penasaran, dia baca. Ya. Akhirnya dia menjadi percaya. Ya. Tapi hakim bilang, nih saya baca Alkitab nih. Mana Alkitab kamu? Sini saya baca. Kok saya nggak percaya? Kata hakim. Kok saya nggak percaya? Tadi kamu bilang kamu percaya karena baca Alkitab. Ini saya baca Alkitab nih. Alkitab kamu saya baca. Kok saya tetap nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu selamat? Lalu beliau dikasih hikmat oleh Tuhan. Ya karena Bapak nggak terpilih, saya terpilih untuk masuk surga, ya tuh. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Dari sekian banyak manusia kita terpilih. Haleluya. Ya kalau ibu-ibu ke pasar beli telur, dipilih nggak? Pilih yang gede-gede, ada yang kecil-kecil. Kalau beli buah, pilih ya, yang bonyok-bonyok, nah, tinggal ya, jangan dipencetin, rusak buah-buah. Ya, saudara, kalau pikiran beli buah dipencet-pencet, tukangnya marah, saudara, bonyok nih buah. Dipilih ya, ibu-ibu ke pasar pilih, beli sayuran pilih nggak? Pilih yang mulus apa pilih yang pada dimakanin ulet? Yang mulus itu pakai kimia. Nah, yang perampang itu dimakan ulet, berarti itu asli. Ya. Banyak ibu pilih yang mulus-mulus ya di sayur. Padahal itu pakai kimia. Ya. Kalau pakai kimia ulet nggak mau ya. Ulet mau yang asli. Ya, saudara. Jadi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajanya. Imamat artinya apa? Umat yang melayani raja. Ya, Tuhan Yesus raja, segala raja. Dan nanti kita di sana melayani Tuhan Yesus. Melayani nganterin makanan, nganterin minuman. Ya. Hah? Di sana nggak ada WC, nggak ada toilet. Ya, Roma 14 ayat 17 katakan apa? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, ya, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi di sana bukan lagi ngeributin makan. Ini makan pagi apa nih Tuhan Yesus nih? Nasi goreng? Apa nasi uduk? Di surga nggak ada lagi makan, amin. Di surga yang ada apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Ya, kalau orang sukacita ingat lapar nggak? Ingat, ya enggak. Musa 40 hari di atas gunung, nggak makan, nggak minum, nggak mati. Musa. Ya. Yesus kalau bilang Yesus kan Tuhan. Ya. Yesus kan Tuhan. Ya bisalah dia mah 40 hari 40 malam nggak makan, kan Tuhan. Musa Tuhan bukan? Bukan. Musa manusia biasa. Bisa. Kenapa? Ya karena janji Tuhan. Ya beneran. Musa 40 hari 40 malam nggak minum, nggak makan, nggak haus, nggak lapar. Ya tidak haus, nggak lapar. Haleluya. Begitu juga nanti di surga.
Kerajaan Allah bukan soal makan minum, ya bukan, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi nanti kita melayani Tuhan apa? Menyembah Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Milikilah kerinduan hati untuk menyenangkan Tuhan. Senangkan Tuhan. Jadi nanti kita di sana tuh melayani Tuhan, ya bukan lagi melayani nganterin makanan, nganterin minuman, tapi melayani kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, latihannya di sini. Latihannya selagi kita masih hidup. Kalau selagi masih hidup kita nyanyi aja malas, tepuk tangan aja, ogah-ogahan. Nyanyi juga bibirnya nggak terbuka, nyanyi dalam hati kayak orang sakit gigi. Gimana nanti di surga? Nggak betah loh saudara. Wah, nggak betah buat sini, pada nyanyi semua, budak kuping gua. Balik lagi ke pondok bahar. Ditendang maksudnya ke neraka, saudara. Ditendang balik ke pondok bahar, tendang oleh Tuhan masuk ke neraka. Jadi latihannya di sini. Ya, waktu nyanyi, haleluya, nggak usah dikomando sama WL, ya saudara. Kita mau menyenangkan Tuhan. Nah, suara saya jelek, Tuhan nggak dengar, ya nggak lihat, ya suara lu kayak kodok, udah jangan nyanyi dah, enggak. Di hadapan Tuhan, suara kita semua merdu, amin, merdu. Kidung Agung 2:14. Kidung Agung pasal 2 ayat 14. Di hadapan Tuhan semua kita suaranya merdu. Biarpun ada yang pales-pales kayak, ya, nanti di surga semua suaranya bagus, ya. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, pendengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Ya, ini Salomo memuji kekasihnya, ya, memuji kekasihnya. Kekasihnya itu diumpamakan merpati. Kok nggak burung merak? Oh, burung merakku. Oh, cendrawasihku. Ya, kok merpati? Ya, merpati adalah burung yang tulus, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Merpati itu kalau punya pasangan itu ya itu aja deh, nggak gonta-ganti, nggak kayak ayam, nggak kayak bebek. Ya, merpati itu tulus, dia tahu oh ini bini gua, oh itu bukan. Biarpun diterbang tinggi, dia tahu cuplek, ya, nemplok ke kekasihnya. Ya, itu merpati. Merpati itu tulus. Haleluya. Ya, Salomo dalam hal ini adalah menggambarkan Tuhan. Dan kita ini adalah kekasih-kekasih Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Ya, saudara. Haleluya. Salomo memuji kekasihnya, hei merpatiku, yang di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, pendengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Di hadapan Tuhan kita semuanya elok, amin. Ya, biarpun di sini kita udah putih rambutnya, udah kempot pipinya, tetapi nanti kita di sana semuanya wah, elok semuanya. Dan suaranya merdu suaranya, yang kayak gonggo, suaranya dirubah oleh Tuhan. Suaranya merdu, amin. Nah, latihannya di sini, di dunia ini, ya, kesempatan kita latihan, amin, saudara. Ya, 1 Petrus 4 ayat 2 bilang apa? 1 Petrus pasal 4 ayat 2.
supaya waktu yang sisa, ya, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa, budget saudara berapa umurnya? Ya, sekarang saya 69. Kalau budget saya umur 75 tahun, berarti sisanya berapa? 6 tahun. 6 tahun lagi udah ya check out. Ya. Kalau dibudget oleh Tuhan umur saya 72, berarti sisanya 3 tahun. Berapa? Saudara dibudget berapa umurnya? Ya, nggak ada yang tanya. Ame berapa ame budgetnya? Ame? Cepet. Wah. 80 budgetnya ya. Sisa berapa tahun, Ame? Ya, sisa waktu yang ada pergunakanlah menurut kehendak Tuhan, jangan menurut keinginan manusia. Kalau keinginan manusia, kalau libur, ini tahun ini banyak libur Jumat ya. Berapa kali tuh? Ada 3 kali ada tuh. Jatuhin Jumat. Jumat 1 minggu, Jumat 1 minggu, libur panjang. Wah, saudara, ya gunakanlah apa untuk apa? Jalan-jalan. Ya, kemarin yang khotbah di sini siapa? Pendeta Hendra ya. Ya, itu dia bilang, wah, satu tantangan ini. Cuma 1 minggu libur. Wah, jalan-jalan apa melayani Tuhan. Ya. Dia ambil keputusan melayani itu Tuhan. Kalau keinginan manusia, wah jalan-jalan. Ini libur panjang. Mumpung. Mumpung. Gunakanlah waktu yang ada. Jangan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Ya, kehendak Allah adalah marilah padaku, kamu yang letih lesu dan beban berat, datanglah padaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, Tuhan mau kita datang pada Tuhan, amin saudara. Ya, itu kehendak Tuhan. Ya, jadi kitanya berharga di mata Tuhan dan mulia. Oleh sebab itu, Dia Tuhan Yesus sebagai imam. Imam itu tugasnya apa imam? Imam dulu ya, imam mempersembahkan ya kemenyan, mur, ya wangi-wangian, ya saudara, dipersembahkan kepada Tuhan dan menyampaikan doa umat. Ya, doa umat sampaikan kepada Allah, imam. Ya, jadi kepala-kepala rumah tangga di sini, suami-suami adalah imam di dalam keluarga. Ya, dalam keluarga itu imam. Lalu kalau suami udah dipanggil Tuhan, siapa imamnya? Istri sebagai imam. Dialah yang mengepalai, ya, yang mengepalai rumah tangga. Ya, yang mengatur, ya, yang apa anak-anak ini supaya taat kepada Tuhan. Itu tugas imam istri. Kalau suami udah dipanggil Tuhan, ya, kita bersyukur kita mempunyai imam agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di Ibrani 4 ayat 15, Ibrani pasal 4 ayat 15. Surat Ibrani pasal 4 ayat 15, ya, sebab imam besar yang kita punya yaitu Tuhan Yesus bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan Yesus sebagai imam besar yang kita punya, ya, punya kita semua imam besar Tuhan Yesus Kristus, ya, yang tidak turut, ya, yang apa? Ya, dia merasakan penderitaan manusia, dia merasakan. Ya, apa sih penderitaan manusia, saudara? Menurut Bapak Ibu apa? Penderitaan yang paling berat bagi kita apa? Nggak ada duit? Nggak ada duit, nggak? Tuhan Yesus nggak pernah bawa duit, ya, nggak pernah megang duit, ya. Tuhan di kantongnya juga nggak ada duit, itu Tuhan Yesus. Ya, pada waktu Tuhan Yesus
apa murid-murid Tuhan ditagih sama ini pegawai pajak. Ya, si Petrus, gurumu dan kamu belum bayar pajak tuh, bayar. Lalu Petrus lapor sama Tuhan Yesus, guru, kita ditagih sama tukang pajak, suruh bayar pajak. Oh ya, yaudah kamu mancing ikan ke sungai. Ya, Petrus disuruh mancing. Bukannya Tuhan Yesus merokok kantong ya, nih bayar deh. Tapi Petrus disuruh mancing. Ikan pertama yang kamu dapat, buka mulutnya, buka. Di situ ada uang. Bener loh saudara. Petrus mancing, ketarik, dibuka, duit. Duit siapa nih yang dimakan ikan? Duitnya Pak Ono kali jatuh ya. Dicaplok sama ikan. Ya guru ya ada duitnya nih. Ya udah bayarin. Bayarin. Ajaib ya Tuhan. Ya. Dia berkuasa. Amin saudara. Ya, imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, saudara. Karena apa? Karena Tuhan juga sudah mengalami yang namanya dicoba. Ya, pada waktu Yesus habis berpuasa, ya lalu dibawa oleh Roh ke padang gurun, dicoba. Apa cobaan pertama? Iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Kalau benar kamu anak Allah, ubahlah batu-batu itu jadi roti, kamu makan, kan kenyang. Wah, bisa aja tuh iblis ya, saudara. Yesus bisa nggak ngubah batu jadi roti? Ya, kecil. Mau rasa apa? Rasa keju, coklat, nanas, strawberry. Bahkan iblis sendiri dirubah jadi roti, bisa? Iblis jadi roti. Bisa. Tapi Tuhan nggak mau. Ngapain ngikutin iblis ya, saudara? Yesus antepin aja, cuekin aja, ya, saudara. Ya, seringkali ya kita ada orang yang manas-manasin ya, kita nyaut, wah senang dia. Ya. Kalau kita ini sama iblis, antepin aja, amin. Yesus tahu ini iblis, ya nggak usah disautin, nggak usah diladenin, ya, saudara. 3 cobaan. Ya, cobaan yang kedua apa? Yesus disuruh ya jatuhkan dirinya dari bait Allah. Jatuhkanlah dirimu, kan nanti malaikat akan nangkep kamu nggak akan patah tulangnya. Yesus mau? Nggak mau. Lalu yang ketiga apa? Disuruh menyembah iblis. Aku akan berikan kekayaan dunia asal kamu menyembahku. Ngaca ya, ngaca. Masa Yesus suruh menyembah iblis? Yesus tidak lakukan. Yesus menang. Amin. Ya. Oleh sebab itu dia bisa ya menolong kita karena dia juga sudah mengalami apa yang namanya dicoba. Ada yang sedang mengalami cobaan, saudara? Ada yang sedang mengalami cobaan? Jangan takut, ya. Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Haleluya. Karena dia imam besar yang turut merasakan ya kelemahan-kelemahan kita, penderitaan kita, masalah kita. Ya, saudara. Masalah apa yang Yesus belum pernah mengalami, masalah apa yang belum Tuhan Yesus alami. Tuhan Yesus pernah diludahin? Pernah. Saudara pernah diludahin? Diludahin orang? Ada nggak sini yang pernah diludahin sama orang? Nggak ada ya. Mau? Tuhan Yesus sudah. Ada yang pernah digamparin orang? Yesus pernah digampar, ya. Ada yang pernah ditusuk tubuhnya pakai paku? Belum pernah. Tuhan Yesus sudah, ya. Penderitaan apa coba? Semua Tuhan Yesus sudah alami, ya. Lapar. Yesus pernah ngalamin lapar? Pernah. Yesus pernah haus? Pernah. Yesus pernah sedih? Pernah. Kapan Yesus sedih? Mikirin apa?
Nggak ada duit? Yesus sedih karena Lazarus mati, ya. Lazarus meninggal, Yesus sedih, ya. Jadi bukan mentang Tuhan, kok Tuhan cengeng sih, ya. Kok nangis? Yesus ikut empati, ya. Jadi kalau kita datang ke rumah duka, ya tunjukkanlah empati kita. Jangan ke rumah duka kitanya ketawa, terbahak-bahak. Itu nggak menghargai, ya. Nggak menghargai keluarga yang lagi berduka. Ya, kita harus turut seperasaan duka. Ya, kita datang, ya. Tuhan kuatkan kamu, ya, sabar, ya. Jangan kita ketawa kenceng-kenceng. Wah, itu nggak etis, ya, nggak etis. Tuhan Yesus ikut empati pada waktu Lazarus mati. Yesus ikut menangis. Haleluya. Ya, saudara, imam besar yang kita punya adalah imam besar yang turut merasakan apa yang kita alami. Ya, saudara, dia ikut merasakan apa namanya lapar, apa namanya nggak punya duit. Tuhan Yesus tahu, ya. Murid-murid pada bengong aja. Simon, Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas pada nyanun, pada bengong. Yesus tahu nggak ada duitnya. Nggak ada duit. Ada kalau kau padamu boro-boro Tuhan, duit juga nggak punya. Boro-boro duit Tuhan. Nanti saya pulang, istri pasti nanya nih, mana pi hasilnya ke laut, mana hasilnya? Ya, pasti nanya tuh bininya. Nanti saya jawab apa Tuhan? Ayo kita menangkap ikan. Kita ke tengah. Petrus diajak menangkap ikan. Begitu ditebarkan jalannya, ditarik, dapat ikan besar-besar, 253 ekor. Wah, padahal semalam-malaman dia juga udah lempar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, nggak ada yang nyangkut. Yang nyangkut cuma apa, sendal, plastik, botol aqua, yang nyangkut. Tapi pada waktu Yesus perintahkan, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Nurut, Petrus nurut. Begitu ditarik, dapat ikan, ya, karena Tuhan berkuasa. Ya, ikan masuk, ya, saudara. Ya, semua makhluk tunduk, turut, ya, nurut. Ya, singa pada waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa disuruh singa tutup mulutmu, katupkan mulutmu. Singa mingkem aja singa. Biarpun perutnya lapar, dia mau buka mulut nggak bisa. Haleluya. Seluruh dunia, seluruh makhluk tunduk padanya, ya, karena dia Allah yang berkuasa, dan dia juga adalah imam kita, ya, imam yang melayani, imam yang dapat turut merasakan penderitaan dan kelemahan kita. Ya, pagi hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Yesaya pasal 53 kita akan baca. Yesaya 53 sebagai ayat terakhir, ya. Ayatnya, ya, kita baca mulai ayat 2, ya. Ayat 2. Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Terus berikutnya ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Siapa yang dimaksud di sini? Tuhan Yesus. Jadi kalau di kalender kita bisa pasang gambar Tuhan Yesus, itu masih bagus, ya, itu masih indah. Tapi yang sesungguhnya dikatakan kita nggak akan bisa melihat
kita nggak suka, kita nggak mau masang foto itu, masang gambar itu, karena gambar itu mengerikan, menjijikkan, ya saudara. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Hancur tubuhnya, ya, karena dia disiksa, dianiaya, darah keluar mengalir dari kepalanya, dari tubuhnya mengalir. Ya. Kalau kalender-kalender yang kita pasang di rumah gambar Yesus itu bagus, itu udah direkayasa, ya saudara. Tapi gambar yang sesungguhnya kita nggak menginginkan, ya. Kita nggak mau pasang. Ya. Ia dihina orang, ia dijauhi orang, ya saudara. Kita mengira dia kena kutuk, kita mengira dia dihukum Allah, tetapi yang sesungguhnya dia memikul dosa-dosa kita. Haleluya. Oh puji Tuhan. Haleluya. Salibnya. Ya, yang lain pejabat kudus di depan. Selamat mulia dosaku, disucikan oleh darah Yesus. Sekali katakan salibnya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, pilih hati kami, Tuhan. Engkau yang mengetahui, Tuhan, dosa-dosa yang ada dalam diri kami. Meskipun dosamu merah bagaikan kirmisi, akan disucikan menjadi putih bagaikan salju oleh darah Yesus. Ampuni Tuhan segala salah dosa kami. Oh, jangan kau ingat-ingat lagi, jangan kau ingat lagi, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk dapat memahami betapa besar, betapa dalam, tinggi, luas, lebarnya kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami diingatkan bahwa sesungguhnya kami ini berharga, sesungguhnya kami ini mulia di hadapan-Mu. Engkau telah mengangkat kami dari lumpur dosa. Tuhan, masukkan kami kepada terang Kristus yang ajaib. Biar kami tetap mengingat Engkau, Tuhan. Mengingat Engkau yang telah mati bagi kami. Memahami betapa besar pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, pada pagi hari ini. Berkati pejabat kudus ini, ya Bapa. Biar pejabat kudus ini boleh mendatangkan berkat bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang ada masalah beban berat, memberikan jalan keluar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami sambut
berkat Tuhan, tubuh dan darah Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Salibnya, kalau bukan kasih, lautan kering, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, surga tiada, tiada sukacita. Kalau bukan kasih, kalau bukan kasih, lautan kering, langit tak berbintang. Kita berdiri. Burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, surga tiada, tiada sukacita. Kalau bukan kasih, benar, saudara. Kalau bukan karena kasih, semua kita binasa, semua kita masuk neraka. Tapi karena kasih Yesus, Dia rela mati bagi kita, supaya kita diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mau sejenak, haleluya, saat teduh. Oh haleluya, mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan Yesus, Kau tilik hati kami Tuhan. Adakah kami kebencian, sakit hati? Hanya Engkau yang tahu dan saya. Tuhan Yesus, mari Tuhan, melalui perjamuan kudus ini Tuhan, perdamaikan kami Tuhan, sebagaimana Engkau memperdamaikan kami dengan Allah Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya pada Allah Bapa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga,
Bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada baptisan Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengar firman Tuhan saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu ketika malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur serta memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Dan sesudah makan, Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus ini telah mendatangkan berkat bagi kami. Yang sakit-sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang ada masalah beban berat Tuhan berikan jalan keluar. Diberkatilah Tuhan umat-Mu ya Bapa. Dengan tubuh yang sehat, berkat rohani jasmani Tuhan limpahkan kepada umat-Mu. Tuhan, Engkau juga telah mengangkat harkat hidup kami. Yang dahulu kami adalah hamba dosa, tetapi sekarang kami telah menjadi hamba-hamba kebenaran, sehingga kami boleh layak memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk. Silakan Pak WA. Puji Tuhan, terima kasih atas khotbahnya Bapak. Biar kita semuanya diberkati. Hari ini kita akan memberikan persembahan. Tuhan
Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat datang kembali dalam ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hamba-Nya untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani, Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah selama sepekan itu tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pertama minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, ibadah doa puasa pada hari Sabtu, dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya di hari Minggu. Kita mau dukung doa bagi jemaat yang sakit. Untuk persembahan perpuluhan ada Ibu Kuncoro dan Ibu Ako. Ya, bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Juli akan didoakan di akhir bulan. Selanjutnya kita akan kocok sembako. Ibu Kuncoro, warga Bapak Atek. Ibu Rohani. Demikian ya, saya serahkan kepada Anda. Baik, kita akan akhiri. Kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan yang sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati para pelayan Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang sudah datang kepada Tuhan. Kami berdoa bagi yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, Tuhan tolong mereka Bapa. Bila mereka dalam keadaan lemah, imannya dikuatkan, lemah tubuhnya dikuatkan, disehatkan, disegarkan tubuh jiwanya. Yang ada dalam masalah beban berat, Tuhan berikan jalan keluar pertolongan Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia, Tuhan berkati, beri keamanan, kemakmuran, kedamaian bagi bangsa kami. Kami doa juga untuk bangsa negara-negara yang sedang bertikai, Iran dengan Israel dan juga para sekutu-sekutunya Tuhan. Oh, berikan mereka Tuhan Yesus penguasaan diri ya Bapak, agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Ya, kami berharap Tuhan Yesus, mereka yang bertikai boleh segera menyudahinya ya Tuhan. Tuhan berkati juga para korban-korban yang kehilangan saudara, sanak saudara, yang kehilangan harta benda. Tuhan berikan penghiburan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati lingkungan di mana kami tinggal, Pondok Bahar, biar semua warganya dalam keadaan sehat. RT, RW, lurah, camat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulamanya, bimas babinsa, semua diberkati Tuhan. Sebentar umat-Mu akan pulang. Tuhan Yesus, Engkau berkati umat-Mu. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah, anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus ada beserta kita sekalian mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita umat yang percaya katakan amin. Kiranya Kau pertemukan kami dalam kondisi sehat Tuhan,
agar kami bisa berkumpul dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami saat akan kami pulang Tuhan, biar kami berkendaraan maupun jalan kaki. Tuhan Yesus berkati kami, biar kami tiba di tujuan kami dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau
Kemarin hakim telepon soal Dia kan itu, enggak. Yosef. Ah, ah. Yosef. Emang dulu pertama kali